Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tohir ghairu mutahhir. Tohir ghairu mutahhir. Tohirun ghairu mutahhir. Dia airnya suci tapi tidak dapat mensucikan yang lain. Ya, mensucikan benda lain. Airnya suci tapi tidak dapat mensucikan yang lain. Ini juga ada beberapa macam. Yang pertama, macam yang pertama yang disebut di sini adalah air al-musta'mal. Al-musta'mal. Musta'mal itu secara arti adalah telah digunakan. Air yang telah digunakan. Digunakan untuk apa? Fi fardit toharoh. Di dalam kefarduan toharoh. Baul musta'mal yang habis dipergunakan. Nah itu air musta'mal itu kamu berwudu kemudian air yang menetes dari bagian tubuhmu sudah terlepas dari bagian tubuhmu itu namanya air musta'mal. Ya, kamu mandi wajib itu yang terlepas dari bagian tubuhnya itu adalah air musta'mal. Air musta'mal fi fardhi thahar. Yang pertama, dia itu punya kriteria di mana air tersebut masuk di dalam kategori musta'mal. Yang pertama bisa disebut syurut ya, syurut atau kuyut lah, kriteria yang dengan kriteria tersebut air disebut dengan musta'mal. Kuyut ya, kuyut alma al-musta'mal. Ya, kuyut alma al-musta'mal. Kuyut itu apa? Kriteria air tersebut dikategorikan sebagai air musta'mal. Yang pertama an yusta'mala fi fardit toharoh. Air tersebut telah dipergunakan di dalam toharoh fardu. Toharoh fardu maksudnya adalah dipergunakan di dalam basuhan pertama dari toharoh. Ya, dipergunakan di dalam basuhan pertama dari toharoh. Ya, basuhan pertama dari toharoh. Nanti saya berikan gambaran. Kemudian yang kedua, ay yakunal ma'u qalilan. Airnya itu sedikit. Ya, airnya itu sedikit. Oke. Ketiga, ay yanfasila minal udwi. Yanfasila telah terlepas, ya, yanfasila telah terlepas, terpisah minal udwi dari anggota tubuh. Telah terlepas dari anggota tubuh. Oke. Tiga ini dulu. Yang perlu diketahui bahwasanya qalilan di sini adalah yang disebut dengan qalil. Qalilnya para fuqaha itu adalah duna al-qullataini, di bawah 2 kulah. Ya, sedikit itu adalah di bawah 2 kulah. Perlu dicatat bahwasanya yang saya sebut sedikit di sini adalah di bawah 2 kulah. Dunal qullataini. Kamu akan berwudu, ya. Kamu akan berwudu. Kemudian kamu menadahi air dengan tanganmu. Airnya ini dikit atau banyak? Sedikit karena dunal qullatain. Oke. Kemudian kamu pakai dia ini untuk fardhu toharoh. Untuk apa? Untuk membasuh wajahmu. Kemudian air ini menetes dari wajahmu. Telah yanfasil minal udwi. Telah terlepas dari bagian tubuh. Maka yang ini namanya musta'mal. Itulah yang disebut dengan musta'mal. Ya, paham? Ya, paham. Sekarang itu gambaran pertama. Gambaran kedua, kamu sekarang punya bak. Bak itu segini.
Tidak ada 2 bola ini, berarti airnya sedikit. Oke, airnya sedikit. Kemudian setelah itu kamu pakai untuk toharo fardu. Kamu ngambil air dari situ, kemudian kamu pakai untuk membasuh muka. Ya, selesai. Kemudian kamu masukkan lagi tanganmu ke dalam bak tersebut. Ya, untuk ngambil air untuk tangan. Ya, untuk ngambil air untuk tangan. Sudah, kamu ngambil air untuk tangan. Setelah itu atau seperti ini, yang sebelah sini disiram pakai cibukan yang ini disiram pakai cibukan yang ini. Sudah selesai. Air di dalam kaleng ini semuanya mustakmal. Air di dalam bak ini semuanya mustakmal. Karena apa? Karena dia telah memasukkan tangannya, yang sekarang tangan ini terhitung fardhu toharo. Kan setelah basuh muka, basuh apa? Basuh tangan. Tangannya telah terbasuh di dalam kaleng. Ya, tangannya telah terbasuh di dalam bak ini tadi, telah masuk di dalam bak. Kemudian dia tangannya keluar. Berarti air ini air sedikit dan yanfasid minal udwi. Setelah dipakai untuk toharo fardu, maka air di dalam kaleng ini semuanya mustakmal. Paham? Ya, paham. Kecuali bisa tidak mustakmal semua yang ada di bak itu kalau dia pakai yang keempat ini. Anla yanbiya al-ibtiraf. Ya, dia tadi waktu memasukkan tangan ke dalam bak tidak berniat ibtiraf, menciduk air. Tidak berniat untuk menciduk air. Ketika dia ada niat untuk menciduk air, jadi saya memasukkan tangan saya ke dalam bak ini bukan untuk mensucikannya, tapi untuk menciduk air. Ya, proses mensucikannya di mana? Di luar bak. Ya, sehingga air itu tetap tohir mutohir, tidak berubah menjadi tohir bermutohir, yang mana dia itu macamnya adalah macam mustakmal. Menciduk Mengambil. Niatnya untuk mensucikan gitu saja. Hah? Niatnya untuk mensucikan. Niatnya untuk ambil air, ightirof. Ightirof itu kamu tahu mighrofatun itu artinya gayung. Nah, untuk menggayung air. Nah, ightirof itu adalah untuk menggayung air. Jadi dia memasukkan tangannya di situ, niatnya adalah untuk menggayung air. Nah, itu biasanya terlewatkan. Kemudian itu sudah selesai ya, sudah selesai basuhan pertama dari tangan, dia niat ightirof, kemudian dia memproses mengangkat hadas itu ada di luar bak. Kemudian pada basuhan kedua dan ketiga dia masukkan tangannya, dia keluarkan tangannya, airnya tetap tohir mutohir. Karena apa? Sudah bukan fardhu toharo. Fardhu toharo itu yang mana? Fardhu toharo itu adalah hanya basuhan yang pertama saja. Basuhan yang kedua tadi ala surati rafil hadas. Bukan rafil hadas, tapi sudah ala surati rafil hadas yang saya terangkan di sini tadi. Sudah bukan rafil hadas, tapi sudah masuk di dalam ala surat rafil hadas. Jadi yang dapat memustakmalkan air itu adalah basuhan pertama di dalam toharo. Toharo masuk di dalam wudu, ghusl, itu semuanya masuk di dalam toharo atau izharat najis. Basuhan yang pertama itu yang mustakmal. Basuhan kedua, ketiga itu sudah bukan fardhu toharo, tapi itu sudah ghuslah as-sunnah, sudah basuhan sunnah. Jadi meskipun airnya kena ke bak lagi, apa-apa saja. Itu air kena ke bak itu air yang nyiprat bahasanya nyiprat kan, nyiprat atau kembali ke bak itu dari basuhan yang kemana? Yang kedua. Basuhan yang kedua tidak apa-apa. Tapi untuk kalau yang menciprati bak itu adalah basuhan yang pertama, itu nanti kita masuk di dalam taghayyur at-taqdiri. Taghayyur at-taqdiri, jadi perubahan yang sifatnya itu kira-kira, bukan benar-benar berubah airnya, tapi nanti apakah kadar air yang nyiprat ke dalam bak itu tadi, kalau misalnya dia tidak sesuai dengan sifat air yang ada di bak, apakah dia dapat mencemari, dapat mengubah
sifat dari air tersebut. Ya, seperti itu. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di dalam taghyur at-taqdiri. Kita masih belum ke situ. Allah yanwiyal ini maksudnya dia tidak berniat untuk Ya, dia tidak berniat untuk menciduk air. Jadi Ya, niatnya apa ya? Jadi niatnya apa? Niatnya dia tidak ada niat dalam hatinya. Tidak ada niat, jadi otomatis karena dia sekarang dalam proses mengangkat hadas, maka otomatis ketika dia mengenakan air dengan bagian tubuhnya, dia sekarang sedang mengangkat hadas. Ya, dia sedang mengangkat hadas secara otomatis karena apa? Ikut niat pertamanya. Dia sekarang niat wudhu, niat mengangkat hadas, berarti dia di dalam semua proses yang dia lakukan itu semuanya adalah termasuk di dalam rafu hadas. Kalau dia sela di dalam niat rafu hadas tersebut dengan niat irtiraf, maka ngambilnya dia air tadi tidak termasuk di dalam rafu hadas. Ya, paham ya? Paham? Tidak yakin pahamnya? Paham atau tidak? Apa? Ada pertanyaan? Enggak. Ya, ini bab air ini memang agak membingungkan. Bab air ini bukan membingungkan sih, tapi ya banyak apa istilahnya? Banyak rinciannya. Bab air banyak rinciannya. Soalnya air itu adalah sarana utama untuk toharoh. Ya, air itu adalah sarana utama untuk toharoh. Yang lainnya itu adalah sarana sekunder. Ini sarana primernya. Di dalam Zubat dikatakan wa innama yasihu tathhirul bima. Toharoh itu hanya sah dengan air. Ya, toharoh itu hanya sah dengan air. Maksudnya di dalam apa? Di dalam rafu hadas maupun di dalam najas. Tadi kalau ala makna huma itu sudah bukan toharo yang normal, sudah toharo daruroh. Sudah toharo daruroh namanya. Sudah, ini ma'ul mustakmal pertama. Jenis pertama daripada tohir wal mutahhir. Kemudian jenis yang kedua adalah alma al-mutaghayyir. Ya, yang berubah. Al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Yang berubah salah satu sifatnya. Sifat air itu ada laun, warna, ada ri, aroma, ada tom, rasa. Ya. Salah satunya berubah, maka dia sudah termasuk di dalam kategori al-mutaghayyir. Ya, yang berubah, air yang berubah, salah satu sifatnya itu adalah air termasuk dalam kategori tohir, ghairu mutahhir. Tetap dia itu suci tapi tidak bisa untuk dipakai mensucikan. Air teh itu kan dia berubah. Berubah apanya? Baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Berarti dia sudah mutaghayyir. Teh suci enggak? Suci. Teh suci enggak? Suci, bisa diminum. Suci, ya, tohir dia. Tohir, tapi bisa dipakai untuk mensucikan? Enggak bisa. Ghairu mutahhir. Oke? Itu rihun ya. Ya, launun, rihun, ta'mun. Itu adalah sifat-sifat air itu ada 3. Launun, rihun, ta'mun. Salah satunya berubah, maka dia telah masuk dalam kategori al-mutaghayyir. Salah satunya. Enggak ketiga-tiganya. Iya, enggak ketiga-tiganya. Salah satunya saja sudah berubah, maka sudah berubah hukum dari air tersebut. Kalau berubah tiga-tiganya, ya apalagi gitu maksudnya. Oke, siap. Oke, di sini ada namanya kuyut juga. Kuyut atau di sini saya sebutnya dengan dobit. Dobit itu adalah patokan. Tahu patokan? Tahu nggak patokan? Dobit
Al-ma al-mutaghayyir, ya, ma mutaghayyir yang hukumnya itu tohir ghairu mutahhir. Ya, ma mutaghayyir yang hukumnya itu tohir ghairu mutahhir. Ada ma mutaghayyir tapi tetap tohur. Ada ma mutaghayyir tapi tetap tohur. Ada ma mutaghayyir tapi sudah masuk di dalam tohir ghairu mutahhir. Oke? Seperti apa dobitnya? Patokannya itu seperti apa? Tahu patokannya apa itu? Batasan. Batasan tadi had hudud itu batasan, tapi dobit itu standar. Ya, standar. Kalau sudah seperti ini masuk dalam kategori ini, maka dia sudah termasuk hukum yang ini. Berarti ini dobit mutaghayyir. Ya, dobit al-ma al-mutaghayyir. Nanti saya katakan di situ dobitul ma al-mutaghayyir alladzi hukmuhu thahir ghairu mutahhir. Yang hukumnya itu thahir ghairu mutahhir. Dobitul ma, dobitnya apa itu? Hah? Dobitul ma mutaghayyir. Iya, gini saya al-ma al-mutaghayyir al-mahkum yang dihukumi, al-mahkum bi tahirin ghair mutahhir. Oke, dobitul ma al-mutaghayyir al-mahkum bi tahirin ghair mutahhir. Idza taghayyara, ya, idza taghayyara al-ma'u bi tahirin mukhalitin yumkinu saunul ma' anhu taghayyuran fahishan. Taghayyuran fahishan. Hah? Saunan ma'an. Ya, saunu. Saunu al-ma'anhu taghayyuran fahishan. Ya. Standarnya air itu berubah dan dihukumi tohir mutahhir apabila air tersebut berubah. Apabila air tersebut berubah bitohirin dengan suatu yang suci, dengan sesuatu yang suci. Dengan sesuatu yang suci. Oke. Kemudian, ya ini kan lawannya tohir berarti najis. Ya, najis. Kalau berubahnya itu dengan sesuatu yang najis, berarti hukumnya sudah bukan tohir ghairu mutahhir, tapi sudah mutanajis, ya kan? Ini sekarang standar dobit untuk mutaghayyir yang tohir ghairu mutahhir. Nah, berubahnya itu dengan sesuatu yang suci, bukan dengan sesuatu yang najis. Kemudian sesuatu yang suci tersebut sifatnya adalah melebur, ya, melebur di dalam air. Mukhalitin ini artinya adalah bercampur. Ya, mukhalitin itu adalah bercampur atau melebur. Oke, bercampur atau melebur di dalam air. Jadi melebur di dalam air itu kalau secara bahasa Arab itu diterangkan ikhtalato ajza'uhu bi ajza'il ma', bercampur bagian-bagiannya, bagian-bagian dari tohir tersebut dengan air. Jadi apa? Melebur. Kalau bahasa kita itu melebur. Oke, ikhtalat ajza'u bi ajza'il ma', itu namanya mukhalid. Lawannya mujawir. Ya, lawannya itu mujawir. Namanya mujawir itu yang tidak melebur, yang dapat dipisahkan dari air. Tidak melebur berarti dia dapat dipisahkan dari air, namanya mujawir. Yumkinu, memungkinkan saunu, menjaga, alma, air, anhu, darinya. Jadi air itu sebetulnya dapat terjaga dari sesuatu tersebut. Air tersebut
dapat terjaga dari hal yang mukhalid, tohir mukhalid tadi. Saun pakai sod ya, saun yumkinu saunul ma'anhu taghayyuran fahishan, perubahan yang parah. Kalau di sini bahasanya kita adalah taghayyur fahish itu adalah alladzi yamna'u itlaqal ismi, alladzi yamna'u itlaqo ismil ma alaihi, yang menghalangi memutlakan nama air atasnya. Maksudnya apa? Air tersebut pasti bukan air mutlak, tapi air yang muqayyad, qaid lazim. Dia sudah bernama dengan nama yang paten. Ya, fahish itu kalau dia sudah berubah nama. Ya, fahish itu kalau dia sudah berubah nama sehingga tidak bisa dikatakan ini adalah air murni, tapi dia dikatakan ini adalah air teh, ini adalah air kopi. Kopi, teh itu adalah tohir dan mereka melebur di dalam air, ya, melebur di dalam air. Meskipun kopi itu adalah mujawir, dapat kopinya kan tidak lebur, ya, tidak bisa, masih bisa dipisahkan dari air. Tapi karena dia itu ada sesuatu yang fasil minhu, yang terlepas darinya. Apa itu? Sarinya kopi itu terlepas dari kopinya itu tadi, sehingga dia merubah sifat air. Maka yang sarinya yang bercampur dengan air namanya mukhalid. Ya, sarinya kopi itu mukhalid, kopinya mujawir. Ya, kopinya mujawir, tapi sarinya mukhalid. Jadi dia sekarang taghayyur ma ditahir mukhalidin kopi, ya, kopi, air kopi itu. Yumkinu saunul ma'anhu, memungkinkan untuk menjaga air darinya. Kalau kita tidak mencampurkan secara sengaja, dibiarkan ini kopi, ini air. Ya, ini kopi, ini air. Tidak kita apa-apakan, tidak kita campurkan, maka mungkin kan air itu terjaga tetap dalam keadaan tohur, tetap, ya, mungkin dia dijaga. Kemudian perubahannya itu harus perubahan yang fahish, yang parah, sekiranya sudah tidak bisa dikatakan air lagi. Sama air kolamnya kamar mandi itu kemudian kemasukan sabun itu tohir, dia mukhalid. Yumkinu saunul ma'anhu, dia seharusnya bisa dijaga tidak sampai nyampuri air. Kemudian kalau perubahannya parah, sekiranya ini disebut dengan ini air sabun, bukan air murni lagi, ini adalah air sabun, maka hukumnya sudah berubah menjadi tohir, tohir mutahhir. Seperti itu. Ya? Yamna'u itlaqo ismil ma alaihi, itlaqo ismil ma alaihi di dalam kitab ada. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Ini kemudian minat tahirat taghayyuran yamna'u itlaqas milma alaihi, ada di dalam kitab. Taghayyuran yamna'u itlaqas milma alaihi. Ini namanya fikih bayan, ya, fikih sesinya itu sesi menerangkan. Ada fikih tahdir, sesinya itu adalah sesi baca kitab. Tahdir itu sesinya sesi baca kitab. Kalau ini sesi bayan, jadi saya langsung menerangkan, tidak. Nanti kalau murojaah mungkin saya akan hubungkan yang saya terangkan ini adalah di kitabnya di sebelah sini gitu. Nanti di sesi murojaah. Nah, ini adalah taghayyur yang tampak kalau air tersebut berubah. Ada namanya masalah lain, oke? Masalah lain di sini namanya at-taghayyur at-taqdiri. At-taghayyur at-taqdiri. Perubahan yang dikira-kira,
bukan perubahan yang nampak, tapi perubahannya itu adalah perubahan yang dikira-kira. Tagoyur takdiri itu ini adalah istilah. Artinya, arti daripada tagoyur takdiri itu adalah tagoyurul ma, ya, tagoyurul ma bisyai'in muwafiqin lahu fi sifatihi. Tagoyurul ma, perubahan air, bisyai'in, dengan sesuatu, muwafiqin, yang cocok, lahu, dengan air, ya, cocok kepada air tersebut, fi sifati, di dalam sifatnya. Sifatnya air apa? Sifatnya air itu warnanya bening, ya. Sifatnya air yang normal, warnanya bening, kemudian baunya tidak berbau, terus rasanya ya seperti itu, oke, tidak berasa. Di antara syai'in muwafiqin lahu, supaya kalian itu lebih jelas, adalah air mustakmal tadi. Air mustakmal. Ya, air mustakmal. Air mustakmal itu adalah sama dengan sifat air. Air yang kamu pakai untuk basuhan pertama, yang sudah terlepas dari bagian tubuhmu, itu sama-sama beningnya, ya, sama-sama tidak berasa, sama-sama tidak berbau, sama seperti air yang ada di dalam kaleng, ada di dalam bak, ya, sama dengan air yang ada di dalam bak. Itu antara air mustakmal dan air yang ada di dalam bak itu sama. Baknya isinya air yang kurang dari 2 ulang. Kemudian air mustakmalnya ini masuk ke dalam bak tersebut. Ya, air mustakmalnya ini masuk di dalam bak tersebut. Seberapa yang masuk? Yang masuk itu seberapa? Kalau cuma 1 cipratan, 2 cipratan, bayangkan. Misalnya cipratan ini itu sifatnya tidak seperti sifat air. Jadi yang nyiprat ini sekarang bukan air yang bening, tapi air teh. Misalnya, bayangkan yang nyiprat ini adalah air teh. Masuk ke dalam bak air yang terisi air kurang dari 2 ulang. Apakah cipratan ini dapat merubah sifatnya air yang ada di bak? Tidak. Kalau tidak, berarti dia belum mutagoyir, belum masuk kategori mutagoyir. Kalau misalnya yang masuk ke dalam bak ini, kamu menciduk air, menggayung air, ya, menggayung air, kemudian kamu pakai untuk ghuslah al-ula, basuhan yang pertama, dan airnya itu semuanya masuk ke dalam. Nah, bayangkan 1 ciduk air ini adalah semuanya teh, masukkan ke dalam air yang ada di dalam bak ini, berubah nggak? Berubah. Kalau berubah berarti dia sudah berubah menjadi tohir bermutohir. Itu namanya tagoyur takdiri. Tidak saya jelaskan panjang lebar di sini, cuma begitu saja. Nanti ada perbedaannya antara tagoyur takdiri yang bercampur dengan tohir dengan bercampur dengan najis. Itu nanti ada patokan ukurannya. Tapi jangan sampai ke situ, cukup ini saja. Nanti akan belajar di pelajaran-pelajaran yang berikutnya tentang tagoyur takdiri. Sekarang untuk tahap ini, untuk di dalam masa ini cukup memahami bahwasanya tagoyur takdiri itu adalah kalau misalnya ada sesuatu yang sama dengan sifatnya air mencampuri air, apakah dia itu dikira-kirakan berubah atau tidak. Kalau berubah berarti dia tohir bermutohir, kalau tidak berubah berarti dia tetap tohur. Oke, cukup 2. Di dalam tohir bermutohir ada pertanyaan? Itu Apa? Apa? air mustakmal itu kan ada kuyutnya, apa itu semua harus terpenuhi? Oh iya, semuanya harus terpenuhi baru dia dikatakan mustakmal. Kalau ada salah satu ini enggak? Kalau nggak ada salah satu berarti tidak. Kalau airnya banyak 1 kolam ini airnya lebih dari 2 kula, kemudian dia wudhu di situ, meskipun air itu yang fasil binal udwi, ya, dia pakai
mandi di situ tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan tidak apa-apa, tidak akan jadi mustakmal itu. Karena apa? Airnya banyak. Berarti kriteria yang kedua itu tidak terpenuhi. Berarti tidak ada hukum. Hukumnya nggak ada. Kalau kriteria tidak terpenuhi berarti tidak ada hukum. Siap. Jadi harus semuanya Iya. komplit. Iya. Terpenuhi baru ada hukum. Iya. Berarti ambil itu di kolam renang tuh kan? Hah? Iya. Setahun. Wudhu di kolam renang tidak. Karena apa? Kolam renang itu airnya banyak, lebih dari 2 pula. Ya ini kan saya katakan kalau airnya sedikit. Saya contohkan apa? Satu ini loh. Gayung. Satu cidung, satu gayungan sama tangan air ini loh kan sedikit, gak ada 2 pula. Ini ada 2 pula nggak? Kecuali kalau tanganmu itu sekolah. Yang itu Ustaz, yang dobitnya Ustaz. Apa? Yang dobit ma'ul mutaghayyir Ya. yang mutahirin. Kenapa? Enggak paham. Gak paham? Enggak ngerti Ustaz. Gak ngerti. Air tersebut dihukumi air biasa itu air seperti di sini. Air itu dihukumi tohir wal mutahhir apabila dia termasuk kategori air mutaghayyir. Mutaghayyir itu adalah ya dijabarkan. Mutaghayyir itu seperti apa? Mutaghayyir yang tohir wal mutahhir itu seperti apa? Dijabarkan ini. Dijabarkan apabila air tersebut berubahnya air tersebut ya berubah apanya? Warnanya misalnya. Berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya. Itu perubahannya itu dengan sesuatu yang suci. Ya. Kamu punya air segelas, kamu punya teh. Teh itu suci enggak? Suci. Masukkan ke dalam air. Air itu berubah. Ya, berubah. Kok mustaqbal? Mutaghayyir Ya. ya mustaqbal. Mutaghayyir. Nah, teh itu kemudian melebur ke dalam air. Nah, ini mukhalid melebur ke dalam air. Kemudian kriteria selanjutnya adalah teh itu kalau tidak disengaja ditaruh di situ maka tidak akan merubah air. Maka itu termasuk kategori yumkinu saunul ma'anhu. Kemudian perubahan tersebut adalah perubahan yang parah. Perubahan yang parah taghayyuran fahishan. Ini adalah perubahan yang parah. Kalau memenuhi dobit ini semuanya terpenuhi maka dia disebut mutaghayyir tohir wal mutahhir. Misalnya taghayyurnya itu taghayyur yasir bukan taghayyur fahish. Taghayyurnya cuma sedikit berubah tapi cuma sedikit perubahannya maka dia tetap tohur. Karena apa? Kriterianya tidak terpenuhi. Berarti semuanya. Iya, harus semuanya terpenuhi. Nice. Paham, Daifur? Ini yumkinu saunul ma'anhu. Ya, yang tidak memungkinkan untuk menjaga air darinya itu adalah satu. Ya, yang la yumkinu ini ke sini. Ada yang la yumkinu saunul ma'anhu. Di antaranya adalah satu at-taghayyur bituhlubin. Tuhlub itu adalah apa itu namanya? Lumut. Ya, lumut. Perubahan air karena ada lumutnya. Satu wadah air dia itu berlumut, otomatis lumut ini akan mempengaruhi sifat air. Entah itu baunya berubah, entah itu warnanya berubah jadi hijau, entah itu rasanya berubah, itu pasti ada perubahan. Tapi lumut itu tidak bisa diantisipasi dari air. Ya, lumut itu tidak bisa diantisipasi dari air. Maksudnya yumkinu saunul ma'anhu ini adalah yang bisa diantisipasi. Menulis saya berikan bahasa yang lebih keren, bisa diantisipasi. Ya, yumkinu saunul ma'anhu ini artinya bisa diantisipasi supaya hal tersebut tidak nyampur ke air. Ya, tidak nyampur ke air. Kalau ini tuhlub nggak bisa diantisipasi, dia tumbuh sendiri di situ. Ya, tumbuh sendiri di situ. Dari
asalnya gitu saja, Ya. nggak sengaja. Terus misalnya at-taghayyuru bitinin, berubah karena tin. Apa itu? Tanah liat. Ya seperti di sungai-sungai itu kan, kalau sungainya deras, sungainya itu deras, maka akan mencoklat. Itu kan berarti taghayyur. Taghayyur, tapi taghayyur dengan tin. Tidak masalah, karena apa? Tidak bisa diantisipasi. Ya, tidak bisa diantisipasi. Terus yang ketiga adalah at-taghayyur bituli mukthin. Bituli mukthin. Berubah karena lama diam. Ya, berubah karena lama diam. Ada air itu diem itu lama sehingga baunya berubah misalnya. Bukan karena lumut, tapi ya berubah dengan sendirinya saja gitu. Baunya berubah, warnanya berubah. Itu namanya at-taghayyuru bituli mukthin. Keempat, ini enggak masalah. Taghayyur bituli mukthin ini tidak mencabut tohuriyahnya air. Jadi dia tetap tohur, bukan berpindah kepada tohir mutahhir. Ini semuanya saya terangkan di sini. Nah, itu tetap tohur, tetap tohur. Perubahan-perubahan yang seperti ini itu tetap tohur, bukan tohir mutahhir. Ya, karena apa? Ini adalah istilahnya adalah pengecualian dari kriteria yang ini. Pengecualian dari kriteria yang ini. At-taghayyuru bituli mukthin. Yang keempat misalnya at-taghayyuru bima fi maqarrihi. Ya, berubah karena apa yang ada di dalam tempat diamnya air. Kolam itu terbuat, di situ ada kapurnya, ada semennya. Ya. Kemudian ketika air dimasukkan ke dalam kolam, maka air tersebut berubah karena apa? Karena ada kapur yang ada di dalam campuran pembuatan yang bahan buatan kolam tersebut nyampur dengan air, maka airnya itu berubah. Ya, kaporit itu kan sengaja dimasukkan, ya, sengaja dimasukkan. Tapi kaporit itu kembali lagi, kaporit itu taghayyurnya fahish nggak? Fahish. Kalau taghayyurnya fahish ya berarti hukumnya seperti apa? Kalau taghayyurnya tidak fahish ya hukumnya seperti apa? Kan sesuai dengan dobit ini, distandarkan dengan ini. Ini standarnya. Ya ini standarnya, ini dobitnya. At-taghayyur bima fi maqarrihi. Maqar itu adalah tempat diamnya air tersebut. Kalau berubahnya karena sesuatu yang ada di dalam tempat diamnya air tersebut, maka tetap tohur, bukan berubah jadi tohir mutahhir. Yang 5, at-taghayyur bima fi mamarrihi. Berubah karena apa yang ada di dalam tempat jalannya air. Kamu baru bangun rumah, kemudian baru selesai instalasi pipa-pipa untuk air. Instalasi pipa itu butuh lem. Ketika air tersebut lewat pipa keluar dari keran, baunya berubah, ada bau-bau lemnya. Itu masuk tohir bermutahhir atau masuk tohur? Masuk tohur. Karena apa? Dia berubah bima fi mamarrihi, dengan sesuatu yang ada di tempat jalannya air. Mamar itu adalah tempat jalannya air. Sudah? Paham? Ada pertanyaan? Yang tadi di mafi maqarri, kalau misalnya kapurnya disengaja taruh gitu, Ya berarti dia bukan fi maqarrihi, berarti dia sengaja ditaruh di situ. Maksudnya bima fi maqarrihi ini memang tanpa gitu. iya, dengan sendirinya. Ini intinya la yumkinu sunul ma'anhu. Yang tadi kan bisa diantisipasi. Itu kan dia sengaja menaruhnya, berarti sebetulnya bisa diantisipasi jangan sampai benda ini masuk ke dalam air, tapi dia menyengaja. Jadi dia ikut di dalam tohir belum tohir. Ini kan
hal-hal yang tidak bisa diantisipasi. Oh berarti itu masuknya ke tohur. Ya, ini semuanya masuk dalam tahun, tetap masuk dalam tahun. Oh tiba itu sifat yang tidak sengaja, yang tidak sengaja. Yang ini, Ya. ya ini yang ini adalah perubahan air dengan sesuatu yang tidak bisa diantisipasi terjadi dalam air. Sedangkan kalau yang ini yang sengaja gitu. Ya. Sudah selesai. Kemudian ma'un mutanajis. Ma'un mutanajis. Jenis yang berikutnya adalah air mutanajis. Ada dua. Mak mutanajisnya ada dua. Apa itu mak mutanajis? Air yang terkena najis. Air yang terkontaminasi oleh sesuatu yang najis. Oke? Yang pertama, air itu sedikit. Ma'un qalilun. Oke? Ma'un qalilun. Qalilun tadi berapa? Dunal kulaten. Ya, qalil itu dunal kulaten. Ma'un qalilun halat fihi najasatun wa illam yataghayyar air yang sedikit yang terkena najis atau jatuh kepadanya najis, ya, nah jatuh di dalamnya suatu najis wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah sifat airnya, ya. Air kurang dari 2 kula seperti bak yang ada di sini, ya, bak sing gini, yang merah itu warnanya apa baknya di situ? Merah. Itu tidak ada 2 kula, kemudian ada tai cicak masuk ke situ, itu namanya ma'un qalil, tidak ada 2 kula, jatuh najis kepadanya meskipun nggak berubah. Oh ini nggak ada perubahan, nggak ada baunya, tidak ada perubahan warnanya, tidak ada perubahan rasanya, tetap saja seperti itu. Nah itu di dalam mazhab kita tetap namanya mak mutanajis, ya, namanya mak mutanajis. Kalau kamu pakai untuk toharo bukan tidak sah, justru najis semuanya. Iya, tambah najis semuanya, bukan malah suci tapi tambah najis semuanya. Karena apa? Kamu seperti melumuri dirimu dengan najis, gitu maksudnya. Atau ma'un katsirun, atau ma'un katsirun, air yang banyak, berarti apa? 2 kula atau lebih, ya. Halat fihi najasatun wa taghayyara, dan berubah apanya? Berubah salah satu sifatnya. Airnya banyak, airnya 1 kolam, kemudian kemasukan bangkai di situ, bangkainya membusuk sehingga airnya menjadi busuk juga. Meskipun airnya sekolam airnya lebih dari 2 kula, bahkan berkula-kula, selama dia itu masuk najis dan dia berubah sifatnya, najis juga. Kamu masuk di situ, najis semuanya. Ya, kamu mandi di dalam kolam itu najis semuanya. Karena apa? Dia sekarang bukan najis. Kalau dia enggak taghayyar, Iya, berarti tidak. Berarti dia tetap tahun. Ya. Jadi harus terpenuhi semuanya. Iya, Siap. seperti itu. Itu yang namanya dobit itu seperti itu. Patokan. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Saya ya patokan itu. Tahu patokan? Itu. Prinsip. Ya, bisa lah seperti itu prinsip. Beda. Ya kalau yang terpenuhi. Ya kalau selanjutnya ma'un najis, ya. Air yang najis, ya air yang benar-benar najis. Apa itu baul? Baul itu kan dia adalah benda cair dan dia najis. Bukan terkena najis tapi dia memang
najis. Ya sudah, itu maun najis itu seperti itu. Air yang memang benar-benar dia itu najis. Sudah. Nah, ini sudah selesai. Ahkamul miyah sudah selesai. Oh, mantap. Itu najis. Air yang benar-benar najis. Air yang ain airnya itu benda, maksudnya zat airnya itu memang najis gitu maksudnya. Tidak terkontaminasi. Kalau ini kan terkontaminasi. Kalau ini memang tidak terkontaminasi, memang dia itu zatnya sudah najis. Itu namanya maun najis. Mana diciptakan najis? Oh iya tabunya. Ya, ini adalah ahkamul miyah. Air tersebut najis. Iya. Matikan.